Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Di bawah pohon jauh di dalam Gunung Tianmo, Penatua Chu masih perlahan memulihkan kesadarannya, sementara Zuo Xuan tampak sedikit buta, memainkan pisau emas di tangannya. Pada saat ini, kedua juru mudi kembali, tetapi mereka tidak membawa orang lain dari Demon Sealing Alliance. Melihat pemandangan ini, Penatua Chu mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Apakah tidak ada orang di bawah komandomu? Elder Chu, kami menerima slip giok dari pemimpin aliansi, silakan lihat." Seorang juru mudi menyerahkan slip giok itu kepada Penatua Chu. Penatua Chu mengambil slip giok, sinar kesadaran spiritual menembusnya, dan dia langsung melihat informasi di slip giok. "Setelah melihatku," alis Penatua Zhu berkerut. "Paman Chu, apa yang kubilang?" Zuo Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Sepertinya di Gunung Tianmo, kami tidak punya cara untuk menghadapi Chen Ping. Sekarang seluruh Gunung Tianmo tidak mengizinkan perkelahian pribadi. Beberapa keluarga besar di Gunung Tianmo telah mencapai kesepakatan dengan sekte sekitarnya. Orang-orang ini memanfaatkan terbukanya medan perang antara dewa dan iblis untuk mendapatkan keuntungan. Demi keuntungan mereka sendiri, mereka benar-benar bekerja sama dengan para penggarap iblis. Sungguh tidak tahu malu," kata Penatua Chu dengan nada meremehkan. Tetapi setelah mengatakan itu, Penatua Zhu langsung menjadi sedikit malu. Bagaimanapun, apa yang dilakukan aliansi penyegel iblis sekarang bukan hanya bekerja sama dengan pembudidaya iblis di belakang punggungnya. Hanya saja orang-orang ini telah membawanya ke meja perundingan. Ketika Zuo Xuan mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Cukuan, dengan cara ini, kita juga bisa pergi ke medan perang para dewa dan iblis, dan kamu tidak perlu mengkhawatirkan keselamatanku." "Tuan, mereka baru saja mengatakan bahwa perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di Tianshan, tetapi ketika Anda memasuki medan perang para dewa dan iblis, tidak ada yang bisa mengendalikan siapapun. Pasti akan ada perebutan berbagai harta karun. Tapi saya bisa mengajak Anda melihatnya, tapi Anda tidak boleh masuk. Jika Anda melakukan kesalahan, saya tidak bisa mengikuti instruksi pemimpin." Penatua Chu tahu bahwa orang-orang ini dapat mengendalikan pertarungan pribadi di Gunung Tianmo, tetapi setelah memasuki medan perang para dewa dan iblis, tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. "Oke, ayo cepat pergi. Lagi pula kita tidak bisa berbuat apa-apa di Gunung Tianmo. Saat Chen Ping meninggalkan Gunung Tianmo, belum terlambat bagi kita untuk mengambil tindakan." Zuo Xuan tidak sabar untuk mulai mendesak. Melihat ini, Penatua Zhu tidak punya pilihan selain membawa Zuo Xuan ke sekte Xuanming. Xuanzong. Ini adalah sekte pembudidaya iblis terbesar di Gunung Tianmo. Sekte Xuanming selalu berada dalam celah besar jauh di dalam Gunung Tianmo. Karena tempat ini tidak dapat diakses dan monster merajalela, hanya sedikit biksu manusia yang datang ke sini. Ini juga merupakan perkembangan Xuanzong. Jika bukan karena medan pertempuran antara dewa dan iblis ini, diperkirakan tidak banyak orang yang akan datang ke gunung iblis ini. Luo Shouhai membawa Chen Ping dan yang lainnya ke wilayah sekte Xuanyin, dan di atas sekte Xuanyin, ada retakan besar di ruang berbeda. Retakan ini seakan-akan mengoyak seluruh langit. Di sekeliling retakan tersebut terdapat kabut putih, dan pusaran air yang terlihat dengan mata telanjang terus berputar. Ini adalah turbulensi dalam ruang dan waktu. Sepertinya medan perang para dewa dan iblis ini akan terbuka sepenuhnya dalam beberapa hari. Luo Shouhai lupa melihat celah itu dan berkata, "Aku tidak menyangka pintu masuk ke medan perang para dewa dan iblis akan seperti ini. Benar-benar berbeda dari yang kubayangkan. Sungguh spektakuler." Ada juga sekte Xuanyin. Dalam situasi surga dan dunia manusia saat ini, ada sekte iblis yang begitu besar. Bagaimana berita menyebar bahwa medan perang antara dewa dan iblis dibuka di tempat yang begitu tersembunyi?
Apakah keluarga Suanyin sendiri yang memberitahu berita itu? Mengapa Sekte Suanyin tidak menyegel beritanya, menunggu medan perang para dewa dan iblis terbuka, lalu masuk untuk mengambil harta karun De? Mungkinkah ini konspirasi? Semua orang membicarakannya. Bagaimanapun, orang-orang ini secara alami waspada terhadap para penggarap setan dan mereka tidak begitu mempercayainya. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Luo Shouhai. Jika ini adalah berita yang sengaja dikeluarkan oleh Xuanzong, maka pasti ada yang salah dengan itu. Luo Shouhai tahu bahwa banyak orang masih memiliki dendam terhadap pembudidaya iblis mereka, jadi dia menjelaskan, medan perang para dewa dan iblis juga penuh dengan bahaya, tetapi Anda tidak bisa masuk begitu saja dan mengambil harta karun, dan semua ini adalah berdasarkan keberuntungan dan peluang, dan Anda tidak harus masuk. Siapapun yang berada di medan perang para dewa dan iblis bisa mendapatkan peluang dan harta. Semuanya tidak pasti dan bergantung pada keberuntungan. Sekte Suanyin kini telah mengungkapkan berita tersebut dan bersatu dengan pembudidaya iblis lainnya dan sekte klan manusia untuk mengontrol pintu masuk ke medan perang para dewa dan iblis, dan kemudian mengumpulkan sumber daya dari banyak biksu untuk bersaing dengan Sekte Suanyin. Bukankah lebih baik bagi Mingzong untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis sendiri? Sekte Suanyin melakukan ini sebagai bisnis yang pasti. Mengapa mereka harus mengambil risiko dan berjudi dengan diam-diam memasuki medan perang para dewa dan iblis? Sekarang meskipun beritanya terungkap dan semua orang datang ke sini satu demi satu, orang-orang dari keluarga Suanyin masih bisa memasuki medan perang para dewa dan iblis. Apakah mereka bisa mendapatkan harta dan peluang tergantung pada keberuntungan mereka sendiri? Penjelasan Luo Shouhai juga membuat semua orang mengerti. Ibarat tambang emas, orang yang menemukan tambang emas bisa menambangnya secara diam-diam, tapi belum tentu bisa menambang emas, bahkan ada risiko tanah longsor. Sekarang orang yang menemukannya bisa bersatu dengan orang lain dan menyebarkan berita tentang tambang emas tersebut, selama ada yang datang ke tambang, mereka bisa memungut biaya, dan mereka bisa terus menambang. Dalam hal ini, meskipun pada akhirnya tidak ada emas yang ditambang, orang yang menemukannya tetap akan mendapat untung. Saya tidak menyangka bahwa pemimpin Sekte Suanyin juga seorang pengusaha yang baik. Chen Ping tidak bisa menahan senyum. Saya mendengar bahwa pemimpin Sekte Suanyin benar-benar seorang pengusaha yang menjual kembali berbagai sumber daya. Justru karena itulah Sekte Suanyin miliknya paling terpelihara. Kata Luo Shouhai, walaupun para beku bias terhadap para penanam setan, mereka akan lebih toleran terhadap para penanam setan yang berbisnis dan tidak menimbulkan banyak kerugian. Bagaimanapun, para beku manusia juga membutuhkan banyak hal dari setan. Chen Ping dan yang lainnya berjalan menuju Sekte Suanyin. Sekte Suanyin dibangun dengan berbagai jenis kayu dan batu, meskipun dibangun di kedalaman Gunung Iblis, itu sangat mengesankan. Seluruh Sekte Suanyin sangat besar, seperti kota kecil ada formasi di sekitar Sekte Suanyin untuk melindungi Xuanzong dari gangguan monster. Setelah berjalan ke Sekte Suanyin, Chen Ping melihat banyak biksu manusia berjalan di jalanan, termasuk banyak pembudidaya iblis. Bahkan ada banyak klan Zeng. Di tempat ini, ketiga klan bercampur, tetapi mereka bahagia dan tidak ada perkelahian. Ini tidak mungkin ada di tempat lain. Para pembudidaya iblis di sini tidak perlu menyembunyikan auranya dan dapat hidup secara terbuka dan terbuka, bahkan banyak pembudidaya iblis yang mendirikan kios, mengikuti kedatangan biksu manusia dan suku baik untuk menukar barang yang dibutuhkan. Namun, di Sekte Xuanming, status pembudidaya iblis jelas lebih tinggi, lagi pula, ini adalah wilayah pembudidaya iblis. Banyak pembudidaya iblis berjalan dengan kepala terangkat dan terlihat sombong. Kalian harus mencari tempat untuk beristirahat dulu. Diperkirakan akan ada beberapa hari sebelum medan perang para dewa dan iblis dibuka. Aku akan membawa adikku menemui master dari Sekte Suanyin. Setelah memasuki Sekte Xuanming, Luo Shouhai berkata kepada Tuan Miao, Kai Hongwei, dan lainnya.
Ketika Tuan Miao, Kai Hongwei dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka sedikit enggan, dan kemudian mereka melihat ke arah Chen Ping. Mereka takut Luo Shouhai pada akhirnya akan meninggalkan mereka dan hanya membawa Chen Ping ke medan perang para dewa dan iblis. Miao Miao, Bos Kai, jangan khawatir. Anda harus mencari tempat untuk menetap terlebih dahulu. Jika tempat ini sudah siap, saya akan menghubungi Anda. Karena kita adalah satu tim, saya pasti tidak akan meninggalkan Anda sendirian. Chen Ping berkata dengan tulus. Tuan Chen, kami percaya Anda. Kai Hongwei berkata cepat. Kai Hongwei, Miao Lao, dan lainnya pergi bersama selusin biksu untuk mencari tempat beristirahat. Luo Yuhai dan yang lainnya membawa Chen Ping, Li Yun dan Huo Feng dan berjalan menuju 3 lantai tertinggi di pusat sekte Suanyin. Ketika Luo Shouhai masuk, Chen Ping dan mereka bertiga dihentikan. Luo Shouhai buru-buru berkata, kami bersama dan datang untuk mencari Master Kong. Asteris Tuan Lembah Luo, saya benar-benar minta maaf. Orang-orang ini adalah biksu manusia. Mereka harus memiliki token dari beberapa sekte besar di wilayah Gunung Tianmo untuk masuk. Mereka bukan penggarap iblis. Kamu bilang mereka bersama. Membawa mereka masuk adalah melanggar aturan. Penjaga itu berkata dengan sangat sopan. Masih ada aturan seperti itu. Luo Shouhai tercengang. Iya, ini adalah keputusan baru yang dikeluarkan oleh Tuan Istana kami. Jika kalian semua membawa orang masuk begitu saja, akan terjadi kekacauan. Kata penjaga itu. Ketika Luo Shouhai mendengar ini, dia segera memahami bahwa pemimpin sekte Suanyin takut pada biksu luar dan akan memberikan semua manfaat kepada sekte iblis lainnya dan membiarkan mereka membawa mereka ke medan perang para dewa dan iblis, yang akan menyebabkan kekacauan. Pada saat itu, semua orang hanya bersenang-senang dan memetik manfaatnya, dan tidak ada hubungannya dengan sekte Suanyin. Itulah mengapa pemimpin sekte Suanyin mengumumkan aturan ini. Tidak mungkin bagi pembudidaya iblis dan pembudidaya manusia untuk bertemu, tetapi sekarang mereka bersikeras bahwa mereka bersama, itu sudah jelas. Menerima manfaat. Chen Ping juga memahami maksud dari sekte Suanyin, jadi dia berkata, Tuan Lembah Luo, kami tidak akan masuk. Adapun untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis, Anda tidak perlu terlalu menuntut. Anda perlu membayar sumber daya, dan kami akan memberikannya kepada Anda. Chen Ping sekarang memiliki banyak sumber daya di ring penyimpanan. Ketika dia berada di kota Huanglan, dia mendapat banyak rumput peri dan sejenisnya dari rumah Yao Sun. Mengenai koin spiritual, Chen Ping juga memiliki banyak koin, dan Ji Yun, generasi kedua yang kaya, memiliki lebih banyak koin. Baiklah kalau begitu, aku akan membiarkan Xiaoxi dan Xiaodong tinggal dan menemanimu berkeliling, dan aku akan pergi dan memikirkan semuanya terlebih dahulu. Luo Shouhai meminta Luoxi dan Jin Dong untuk tinggal bersama Chen Ping dan yang lainnya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah para penggarap iblis, dan status mereka sebagai penggarap iblis dapat ditulis dalam beberapa kata. Tuan Chen, izinkan saya mengajak Anda berkeliling. Xuanzong ini juga memiliki banyak barang bagus. Banyak pembudidaya iblis dari Gunung Tianmo datang ke sekte Suanyin ini untuk membeli dan menjual barang. Jin Dong berkata pada Chen Ping, sekte Suanyin telah menjadi pasar bagi beberapa sekte iblis besar di daerah Gunung Tianmo. Bagaimanapun, para pembudidaya iblis memiliki status khusus dan tidak bisa begitu saja pergi ke kota biksu manusia. Jika mereka diketahui sebagai pembudidaya iblis, itu akan menjadi sebuah bencana, jadi para penggarap iblis ini jual satu sama lain. Dan sekte Suanyin ini telah menjadi pasar, memungkinkan para pembudidaya iblis dari Gunung Tianmo datang ke sini untuk berdagang, dan Xuanzong menerima sejumlah keuntungan darinya. Chen Ping mengangguk dan mengikuti Jin Dong dan Luoxi bersiap berkeliling. Tetapi ketika mereka baru saja meninggalkan gedung berlantai 3, mereka melihat seorang lelaki tua berjalan ke arah mereka, berjubah hitam. Chen Ping tahu siapa orang itu tanpa melihat wajah orang lain.
Melihat orang itu datang, Jindong dan Luo Si pun buru-buru menyapa. Orang yang datang tidak lain adalah penatua hantu Gunung Setan. Meskipun penatua hantu Gunung Setan hanya satu orang, dia terkenal di Gunung Tianmo dan bahkan daerah lainnya. Aura penatua hantu Gunung Iblis selalu berubah, jadi dia sering berjalan di antara biksu manusia dan identitasnya tidak pernah ditemukan. Hal ini juga membuat penatua hantu Gunung Iblis jauh lebih berpengetahuan tentang berita di berbagai domain dibandingkan para penggarap iblis lainnya. Ketika hantu Gunung Iblis melihat Chen Ping, wajahnya penuh kegembiraan. Dia berharap ketika Chen Ping datang ke Gunung Tianmo, dia bisa memancing iblis angin keluar, sehingga dia bisa melihat leluhurnya. Chen Ping memandang hantu Gunung Iblis tua di depannya dengan keterkejutan yang mendalam di matanya. Dia menemukan bahwa aura di tubuh tetua hantu Gunung Iblis sebenarnya jauh lebih kuat. Pada saat ini, kekuatan tetua hantu Gunung Iblis mungkin tidak lebih buruk daripada Master Miao. Anda harus tahu bahwa di Mohai, penatua hantu Gunung Iblis hanya menunjukkan kekuatan alam kesengsaraan tingkat ketiga.